Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan materi evaluasi belajar dan pembelajaran. Adapun pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan kumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan belajar telah tercapai. Secara umum, evaluasi mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar menekankan kepada diperolehnya informasi tentang seberapakah perolehan siswa dalam mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi pembelajaran merupakan proses sistematis untuk memperoleh informasi tentang tingkat keefektifan proses pembelajaran dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Evaluasi belajar menyatakan baik buruk hasil dari kegiatan pembelajaran, sedangkan evaluasi pembelajaran menyatakan baik buruk proses dari kegiatan pembelajaran. 2. Adapun tujuan evaluasi untuk melihat sejauh mana suatu program atau kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, adapun syarat-syarat evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesalihan atau validitas, merupakan derajat atau kemampuan suatu tes yang mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Yang tiga, kepraktisan atau kemudahan dalam penggunaannya. 2. Ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 3 lagi, yaitu evaluasi formatif. Yang kedua, evaluasi sumatif. Yang ketiga, diagnostik. Yang ketiga ada pendekatan evaluasi pembelajaran. Pendekatan evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu penilaian acuan patokan PAP, singkatannya PAP, atau kriteria referensi tes atau CRT. Yang kedua ada penilaian acuan normatif atau PAS, atau norm referensi tes atau NRT. Adapun masalah-masa pembelajaran. Masalah-masalah belajar terbagi menjadi 2. Yang pertama, masalah-masalah belajar secara internal. Yang kedua, masalah-masalah belajar secara eksternal. Adapun masalah-masalah secara internal terbagi lagi. Yang pertama, ciri khas atau karakteristik siswa. Masalah-masalah belajar yang berkenaan dengan dimensi siswa sebelum belajar. Pada umumnya berkenaan dengan minat, kecakapan, dan juga pengalaman belajar siswa. Jika siswa memiliki minat yang tinggi dalam belajar, sebelum belajar siswa akan mempersiapkan hal-hal yang akan dipelajari secara lebih baik, seperti mencatat pelajaran, mempersiapkan buku dan alat tulis, sehingga siswa tersebut memiliki latar belakang pengalaman belajar yang baik, yang mendukung materi pelajaran yang akan dipelajari. 2. Sikap terhadap pelajar. Sikap dan perbuatan berbeda. Perbuatan adalah implementasi atau wujud nyata dari sikap. Sikap seseorang akan mencerminkan melalui tindakan. Sikap dalam belajar nampak dari kesungguhan mengikuti pelajaran atau tidak. Bersikap acuh terhadap aktivitas belajar. Misalnya, asal jadi mengerjakan tugas, asal menjawab ketika ditanya guru, mengerjakan tugas asal jadi. Sikap siswa yang dalam kegiatan serta proses belajarnya menolak sebelum belajar atau ketika akan memulai pelajaran, maka siswa cenderung kurang memperhatikan atau mengikuti belajar. Selanjutnya ada motivasi belajar. Siswa yang kurang motivasi umumnya kurang mampu belajar lama, kurang sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas, terutama jika guru dan orang tua tidak mengawasi secara
memberikan dampak bagi pencapaian hasil belajar. Yang keempat, konsentrasi belajar. Kesulitan konsentrasi dalam belajar merupakan indikator adanya masalah belajar yang dihadapi siswa. Hal ini itu akan menjadi kendala di dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Yang kelima, mengelola bahan ajar. Mengelola bahan ajar belajar sebagai proses berpikir seseorang untuk mengelola informasi-informasi yang diterima sehingga menjadi bermakna. Sistem kesadaran dalam kegiatan belajar. Proses kesadaran tersebut meliputi proses penerimaan, proses pengaktifan, proses pengolahan, proses penyimpanan, dan kembali lagi ke proses pengaktifan. Oleh karena itu, bila siswa mengalami kesulitan pada salah satu proses tersebut, maka kemungkinan besar dia akan mengalami kendala pula pada proses selanjutnya. Selanjutnya, nomor 6, pengalih hasil belajar. Bila mana dalam proses belajar siswa mengalami hambatan atau kesulitan di dalam proses penerimaan pesan, maka siswa itu tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang suatu yang dipelajari. Oleh sebab itu, bagi guru dan siswa sangat penting memperhatikan proses penerimaan pesan dengan sebaik-baiknya, terutama melalui pemusatan perhatian secara optimal. Demikian pula dalam proses pembelajaran guru, hendaknya berupaya untuk mengaktifkan siswa melalui pemberian tugas, latihan menggunakan cara kerja tertentu, rumus, latihan-latihan agar siswa mampu meningkatkan kemampuannya di dalam pengolahan pesan-pesan pembelajaran. Ketujuh, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Misalnya, ada siswa yang belajar itu harus di tempat yang sepi, jadi tidak bisa belajar di tempat orang yang ramai. Adapun siswa yang mampu belajar dalam keadaan kondisi apapun, entah itu kelompok ataupun sendiri. Ada juga siswa yang mampu belajar kelompok, tapi tidak bisa belajar sendiri. Begitupun selanjutnya, itu merupakan kebiasaan belajar. Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan tidak baik dalam belajar yang sering kita jumpai dalam sejumlah siswa seperti yang pertama, belajar tidak teratur. Yang kedua, daya tahan belajar rendah. Yang ketiga, belajar bila mana menjelang ujian atau ujian. Yang keempat, tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap. Yang kelima, tidak terbiasa membuat ringkasan. Yang keenam, tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi belajar. Yang ketujuh, senang menjiplak pekerjaan teman. Yang kedelapan, sering datang terlambat. Yang kesepuluh, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Misalnya merokok, melakukan hal-hal yang tidak baik saat pelajaran. Adapun faktor-faktor eksternal dalam belajar, yang pertama, ada faktor guru. Yang kedua, faktor lingkungan atau teman sebaya. Yang ketiga, kurikulum sekolah. Yang keempat, sarana dan prasarana. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya tentang materi evaluasi belajar dan pembelajaran. Saya harap siswa semua dapat memahami apa yang tadi sudah dijelaskan. Bila ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan lagi melalui WA. Lalu kita akan bahas bersama.